Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ona, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini guys? Semoga dalam keadaan sehat ya guys ya. Dan untuk yang lagi sakit, semoga lekas pulih, lekas membaik, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke guys, cerita hari ini itu kita mau ngebahas tentang gimana caranya untuk merawat mobil yang jarang dipakai. Kebanyakan dari kita karena mobilitas kerja ya, mungkin ada beberapa yang dikirim keluar kota untuk mengurusi kerjaan ataupun melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk bekerja, untuk pekerjaan. Tentunya ada beberapa dari kita itu yang tidak mau repot ya, tidak mau repot membawa kendaraan, jadi pergi aja sendiri dan kendaraan ditinggal di rumah. Nah, pada saat kendaraan ditinggal di rumah, biasanya kita berpesan nih kepada teman ataupun saudara ataupun keluarga untuk sekali-sekali mengecek kendaraan kita, karena tentunya tidak kita harapkan saat kita pulang kendaraan kita sudah tidak bisa dihidupkan dan tidak bisa dipakai ya. Jadi ini adalah tips ataupun cara agar mobil kita tetap terawat meskipun jarang kita pakai. Tips yang pertama, tentu kita harus membersihkan interior dan eksterior mobil ya guys ya. Kenapa? Karena suhu ruangan seperti ini ya. Kenapa pakai kemoceng? Suhu ruangan seperti ini mungkin panas ya, kayak di belakang itu kan kena matahari tuh, dan hujan, kalau hujan angin tentu ini akan terkena bulir-buliran hujan. Jadi mau nggak mau harus kita bersihkan ya guys ya, agar tidak menimbulkan kerak pada mobil. Kalau udah lama mungkin juga akan berlumut. Nah, maka dari itu ya guys ya, jangan sampai. Jadi harus kita bersihkan baik interior maupun eksterior mobil. Lanjut, tips dan cara yang kedua yaitu dengan memanaskan mesin secara berkala. Hal ini ya tentu kalian tahu ya guys ya, untuk mengecas akinya. Kalau akinya ini tidak kita cas-cas, dia akan tidak berfungsi ya guys ya, ataupun baterainya akan lemah, sehingga pada saat kita menghidupkan mesin dia tidak akan hidup. Harus kita pancing dengan dorong-dorongan, dan tentu itu akan merepotkan. Jadi sebelum itu terjadi, mau nggak mau seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali harus kita panaskan ya guys ya. Dan lanjut yang kedua, udah ya yang kedua. Lanjut yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga ini di komponen aki biasanya ada terminalnya ya guys ya. Terminal itu untuk jepitan akinya. Di dalam sini, di bagian sini nih kalau mobil Avanza ya, di sini. Nah, itu kalau kita ngerti mesin ataupun kita paham, bisa kita bersihkan kerak-kerak yang membandel di sekitaran aki ya guys ya. Tetapi kalau kita tidak terlalu paham juga, tidak terlalu mengerti, sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang mobil, mengendarai pun tidak bisa, jadi ya udah nggak apa-apa, tidak dibersihkan. Namun kita panggil teman kita yang ngerti pada saat mobil tidak menyala. Tentu kita harus mau tidak mau membuka bagian aki ya guys ya, karena akinya perlu kita cas. Nah, pada saat kita cas itulah kita bersihkan kerak-kerak yang membandel. Kalaupun tidak ngerti apa kata saya tadi, bisa panggil teman yang mengerti ataupun montir yang memang berpengalaman ya guys ya. Jangan kita sok-sok tahu, sok-sok ngerti karena nggak mau bertanya ataupun gengsi ya untuk bertanya. Biasanya seperti itu guys kalau manusia itu ya, padahal dia pengen ilmu tetapi dia merasa tinggi ilmu. Itu tentu tidak boleh ya guys ya, karena kita di dunia ini harus bermanfaat untuk orang banyak dan harus sharing ilmu. Jangan kita makan sendiri ilmunya, karena
salah satu amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke guys, lanjut ya pembahasan kita ke mobil. Lanjut, itu tadi yang ketiga ya guys ya. 1 membersihkan mobil, 2 apa tadi ya? 2 memanaskan mesin, yang ketiga itu cek terminal aki kalau bisa dibersihkan ya, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa, selagi mobil bisa dihidupkan itu bagus. Kalau tidak bisa dihidupkan, bisa kita panggil teman yang berpengalaman ataupun montir yang berpengalaman. Lanjut ya guys ya, yang ketiga, tips yang ketiga yaitu kita seperti yang bisa kalian lihat, ini mobil saya itu bagian pembersih kacanya saya tegakkan. Hal itu bertujuan agar bagian karet pembersih kaca dengan kaca itu tidak lengket ya guys ya, tidak gimana ya bilangnya, kalau karet ditempelin terus ke kaca sedangkan kaca itu kondisinya itu panas, hujan gitu ya, nggak kita pakai juga tuh whispernya, mungkin karena bulir-bulir hujan ya dari luar, terus panas juga dia kena debu, nggak kita pakai, terus kita tetap biarkan dia lengket di sana, tentu itu akan merusak kualitas dari karet itu sendiri ya guys ya. Jadi usahakan kalau misal mobil terparkir lama di bagian garasi rumah ataupun di lapangan sana dalam keadaan yang panas terik seperti ini guys, aku saranin pada kalian untuk berdiriin seperti itu, karena ini akan bermanfaat sekali agar karet di bagian pembersih kaca ataupun whisper itu tidak cepat rusak gitu ya guys ya. Cepat ganti, lumayan loh ganti karet whisper, serius. Aku pernah soalnya, jadi aku sharing tips ini buat kalian agar kalian menekan biaya tambahan untuk mengganti karet. Oke ya guys ya, bisa diterima ya guys, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, mobil-mobil kalian juga. Kalau mau diterima ya silahkan ya kan, yang penting aku udah kasih tahu gitu kan apa yang aku tahu. Mau diterima ya silahkan, mau enggak ya didengarkan aja ya guys ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini, kalian luar biasa, karena ini udah di menit ke-8 mungkin ya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Lanjut ya guys ya, ini yang terakhir nih. Itu tadi yang keempat, terus yang kelima, kita harus mengecek tekanan ban mobil. Nih, tekanan ban itu harus kita cek secara berkala ya guys ya. Karena kalau tidak kita cek, dia akan ban itu kalau kena bagian lantai ataupun semen, biasanya dia akan ada kebiasaan baru ya guys ya, maksudnya dia tidak dijalankan tetapi dia didiamkan begitu saja di atas semen, itu akan dapat membuat rangkaian ban ataupun kawatnya ini jadi benjol guys bannya. Bagian tekanan ban mobil ini harus kita cek secara berkala ya guys ya, karena ban ini tuh menopang beban dari mobil sendiri itu bisa beratnya itu mungkin mencapai 500 kilo ke atas ya guys ya. Jadi tekanan